Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Helmi Herliana. Uh, saya menggunakan video nih kali ini. Kira-kira pembahasan kali ini apa ya? Gini deh, dikarenakan tadi atau video sebelumnya kita membahas sekolah ya, sekolah favorit atau yayasan. Itu ada SMP, ada SMA dan lain sebagainya ya. Ada bioblognya, keren-keren. Nah, kira-kira siapa sih pendirinya? Ya. Siapa sih yang awal mulanya membangun yayasan di sini? Dia di awal mula yang membangun yayasan di pedesaan ini gitu kan ya. Nah, jika teman-teman belum tahu siapa pendiri atau pembangun awal mula yayasan ini dibangun dulu ya, silahkan simak video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan ini izinkan Ibu mengucapkan selamat kepada Ananda semua yang telah diterima di SMP dan SMA Quranic Science Boarding School. Semoga Allah memberkahi Ananda semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun baru hanya melalui jaringan online ini ya. Semoga sebentar lagi kita akan segera bertemu di pesantren kita tercinta Al-Kautsar 561. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan mengenai sekilas tentang Yayasan Al-Kautsar 561. Mungkin bisa dilihat di layar bahwa yayasan ini adalah bernama Yayasan Al-Kautsar 561. Gitu ya, itu sebuah nama dengan perjuangannya itu di bidang pendidikan dan sosial. Adapun visi dari Yayasan Al-Kautsar 561 ini adalah menjadi lembaga pengelola pendidikan dan sosial terbaik yang diakui dunia, amanah, berwawasan global, mandiri, dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan umat yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Misinya mengelola lembaga pendidikan terbaik bagi masyarakat, mengelola lembaga ziswaf dan kurban secara profesional, dan mengelola lembaga pemberdayaan masyarakat secara profesional pula. Adapun tujuannya yaitu membangun masyarakat yang cerdas, makmur, dan berakhlak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun program-program yang sedang dijalankan di Yayasan Al-Kautsar 561 ini ada beberapa ya. Salah satunya yaitu pendidikan yatim dan duafa. Pendidikan yatim dan duafa itu awalnya kita membuka sebuah pesantren, kemudian anak-anak itu karena kita tidak punya sekolah, maka anak-anak disekolahkan di yayasan lain ya, di luar pesantren ini. Ada yang di dalam daerah sini, ada juga yang keluar kota seperti Ciamis, Garut, Tasikmalaya itu ya. Tuh, ada juga yang di daerah sini. Itu pendidikan. Nah, sampai saat ini pun pendidikan itu ada, cuman sekarang kita karena punya sekolah sendiri dari untuk yatim dan duafa itu selain sekolah di luar ada juga yang masuk ke sekolah di dalam Yayasan Al-Kautsar 561 ini. Nah, program yang kedua yaitu santunan yatim, jompo, dan duafa. Nah, ini adalah sebuah program sosial murni gitu ya, santunan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Yaitu biasanya rutin setiap bulan ya, ada juga selain santunan juga ada bantuan untuk orang yang sakit, ada yang hanya sakit biasa ataupun sampai operasi gitu ya. Ada juga program lainnya yaitu membantu rumah yang tidak layak huni ya. Ada juga bantuan dalam bentuk modal usaha bagi pengusaha kecil gitu ya, bagi retail-retail yang kecil. Nah, program yang berikutnya adalah Kuliatul Madinah Islamiyah ya, biasa disebut dengan KMI, yaitu sebuah program setara dengan S1 pendidikan bahasa Arab plus tahfiz Al-Quran 30 juz. Nah, ini kakak-kakak di program ini nanti akan mengajar Ananda semua untuk bahasa Arabnya dan tahfiznya gitu ya. Jadi nanti ada tim pengajar dari mereka. Nah, yang selanjutnya ini SMP dan SMA Quranic Science Boarding School. Nah,
SMP ini dimulai dengan tahun 2017 ya. Nah, tahun ini baru meluluskan angkatan pertama. Jadi ada yang lulus tahun ini sebanyak 34 orang ya, alhamdulillah angkatan pertama akhwat semua. Sebagian masuk SMA KSBS, sebagian lagi ada lanjut di sekolah yang lain. Nah, untuk SMA-nya baru mulai tahun ini ya, angkatan pertama. Alhamdulillah muridnya sekarang itu untuk angkatan pertama sudah mencapai sekitar 60 orang ya, ikhwan dan akhwat. Sedangkan untuk total SMP dan SMA KSBS ini total santri sekarang itu lebih dari 300 siswa ya. Nah, kemudian ada lagi program karantina lughah Arabiah ya. Ini program ini semacam pendidikan dan pemantapan bahasa Arab yang ditujukan nanti siswa sebagai calon mahasiswa untuk beasiswa ke Sudan ya. Ini di sana mereka nanti akan menempuh program S1 berbeasiswa di sana gitu ya. Kita siapkan di sini nanti untuk lulusan SMA KSBS bagi yang berminat ke sana itu akan menjadi prioritas ya, semangat. Nah, kemudian ada program yang lainnya itu program kemandirian ya, wirausaha ya. Di sini nanti akan dibahas ada beberapa program seperti pertanian, peternakan ya, pembuatan pupuk organik, mungkin sekarang mulai juga dengan kambing gitu ya, ternak kambing. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai SMP dan SMA KSBS ya. Nah, untuk ini diberi nama Quranic Science Boarding School ya. Jadi sebuah pesantren ya yang di dalamnya mempelajari ilmu pengetahuan yang menggali ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah ya. Jadi selain yang kauliyah, maka yang kauniyah pun kita bahas di sini ya, karena semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis ya. Kita akan menggali mengenai ini nanti di sekolah KSBS ini. Di mana visinya di sini adalah menjadi sekolah terbaik yang menghasilkan calon pemimpin yang cerdas, hafiz dan berdaya saing global berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Nah, misinya mungkin nanti bisa di ini sendiri ya, ada beberapa misi di sini. Menyelenggarakan pendidikan berasrama yang kondusif dan terpadu dalam pembentukan pribadi yang soleh gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan agama dan sains ya. Kemudian yang ketiga, membentuk generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa sosial yang tinggi ya. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan program-program yang mendukung terbentuknya budaya ilmiah sejak dini. Yang kelima, meningkatkan penguasaan bahasa asing ya untuk mendukung daya saing global. Motonya di sini, moto dari KSBS adalah hafiz, cerdas dan mampu memimpin. Nah, ini nanti bakal diteriakan ya setiap hari, setiap belajar di kelas ya, biar Ananda nanti memang benar-benar mencapai target itu menjadi seorang hafiz yang cerdas, berilmu, berwawasan luas ya, dan bisa menjadi pemimpin di dunia ini. Nah, KSBS ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah Quranic Science Approach ya. Jadi sistem pembelajarannya menggunakan metode Quranic Science ya. Nanti apa itu Quranic Science ya, akan dipelajari ya. Kemudian yang kedua adalah Project Science. Ini juga merupakan program unggulan di mana nanti adik-adik, anak-anak Anda semua itu akan belajar mengenai praktek-praktek ya yang sederhana dari teori-teori yang sudah diajarkan di kelas ya. Jadi dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk
apa sih namanya, project dalam bentuk produk juga, mungkin membuat sesuatu gitu ya. Itu sangat menarik ya, ini luar biasa sangat menarik. Ini merupakan keunggulan yang luar biasa ya di QSBS ini. Sampai nanti mungkin Ananda juga siap berlomba ya di tingkat nasional bahkan internasional, karena kita sudah biasa mengerjakan proyek-proyek ini. Nomor 3 itu adalah tahfiz Quran, di mana target tahfiz Quran itu sampai lulus SMA ya minimal 10 juz gitu ya. Insya Allah mungkin targetnya. Tetapi yang sudah kemarin itu lulus SMP, berarti 3 tahun, di sini sudah ada yang lulus 30 juz, walaupun ya belum mungkin gitu ya, baru mungkin 15 yang mungkinnya gitu ya, 15 juz. Tapi itu sudah terbukti ya. Kemudian ada bahasa Arab dan Inggris, itu juga merupakan kebutuhan sehari-hari ya, kita praktekkan di asrama, di kelas juga gitu, untuk menggunakan bahasa Arab dan Inggris ya, karena kita akan mengarungi dunia yang global, sehingga bahasa internasional itu menjadi salah satu modal utama ya. Yang kelima itu adalah IT ya. Ini banyak sekali dari Ananda ini anak-anak sekarang itu yang menyukai dunia IT ya. Jadi nanti akan belajar game programming, kemudian ada robotik ya, Internet of Things ya, kemudian juga animasi gitu ya. Ini akan belajar bagi yang menyukai dunia IT, maka siap-siaplah ya, kita bersenang-senang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Social and Nature Research ya. Nah, ini adalah bentuk riset, penelitian ya. Di sini di SMP sudah belajar penelitian, belajar riset ya. Yang pertama ada riset sosial ya, itu biasanya ke lembaga-lembaga yang sifatnya ada budayanya, ada agamanya, ada sejarah dan lain-lain ya. Kemudian itu biasanya kalau di SMP itu di kelas 1 ya sudah mulai riset sosial. Nanti Ananda akan selain riset mencari data di sana, kemudian akan diminta untuk membuat sebuah laporan dan dipresentasikan nanti di hadapan guru-guru. Asik banget ya presentasi. Jadi sudah seperti seorang yang akan menjadi sarjana ya. Jadi kita harus belajar sejak dini ya bagaimana presentasi yang baik. Kemudian untuk riset alam ya, nature research itu biasanya dilakukan di alam gitu ya. Misalkan nanti ada gambar-gambarnya, misalkan ada di Pangandaran, mungkin juga di industri, nanti di pabrik dan lain-lain ya, untuk yang sifatnya alam ataupun mungkin sifatnya ke teknologi juga. Jadi bukan hanya alam yang ini tapi alam yang plusnya gitu ya. Untuk alam biasanya kita sampai menginap ya di sana di alam, sampai melakukan penelitian mungkin sampai tengah malam. Kalau misalkan kita di sana meneliti monyet gitu ya, kera, kemudian lutung, kelelawar dan lain-lain ya, itu harus dilihat di sana ya, di habitatnya. Kemudian yang ketujuh ada leadership. Leadership ini adalah kepemimpinan gitu ya. Jadi anak-anak nanti akan belajar tentang kepemimpinan, kemandirian ya di sini. Nanti kita lihat apa saja programnya. Yang ke-8 adalah entrepreneurship. Jadi kewirausahaan pun terutama untuk SMA itu ada ya. Nanti insya Allah bentuknya macam-macam ya, nanti bisa marketing digital, bisa marketing yang memang tatap muka, bisa juga dalam bentuk memanage sesuatu ya, mengcreate usaha dan lain-lain ya, memimpin dan lain-lain, memimpin sebuah usaha tentunya ya. Jadi leadership nanti di combine sama entrepreneurship ya. Nah, keunggulan khusus lainnya dari pesantren ini adalah adanya program Trend Clean ya. Saya beri nama Trend Clean, itu trend itu diambil dari kata pesantren ya, singkatannya diambil ujungnya, kemudian clean adalah bersih. Jadi pesantren yang bersih ini adalah sebuah program terobosan di Al-Kausar 561, bahwa pesantren yang selama ini image ya di masyarakat bahwa pesantren itu adalah
jorok, kumuh, budugan, ya itu no ya. Di sini kita pesantren kita harus bersih dan sehat ya. Nanti kita lihat, dan mungkin adik-adik juga sudah melihat ya waktu kesini bahwa pesantren kita itu adalah sangat bersih. Kemudian yang keduanya, pesantrennya sifatnya terbuka. Terbuka artinya pertama memang lokasinya sangat luas, tidak ada benteng. Ini artinya apa? Kita itu merupakan sebuah lembaga, sebuah pesantren yang terbuka untuk dunia luar. Kita akan memberikan manfaat kepada banyak orang, kepada masyarakat sekitar. Jadi kita tidak eksklusif, kita tidak menembok diri ya di dalam sebuah benteng gitu, tidak, karena kita ingin memberikan manfaat yang langsung ya kepada masyarakat sekitar, baik itu pendidikan maupun secara ekonomi gitu ya. Kemudian yang ketiga, areanya sangat luas. Sementara kita punya area sekitar 20 hektar, dan insya Allah untuk area sini kita targetnya lebih dari 50 hektar, insya Allah, amin. Nah, ini ada fasilitas-fasilitas sekilas Ibu ini kan, ini adalah asrama Ikhwan ya, ada 3 lantai. Gedung ini alhamdulillah luas sekali dan pemandangan yang cukup enak gitu ya. Ini adalah asrama akhwat ya, disebut gedung pink biasanya. Kita untuk akhwat ya sesuai dengan kesukaan akhwat ya, ciri khas akhwat adalah pink ya. Kemudian kita juga ada asrama KMI. Nah, ini asrama KMI untuk yang akhwat, untuk yang ikhwannya di kampus kuning ya, di sebelah sana. Mungkin ada udah pernah lihat. Nah, kemudian ini ada masjid, masih on progress, belum selesai ya. Ini sedang dibangun, alhamdulillah, insya Allah 2 bulan lagi ini selesai. Nah, sekarang kondisinya baru seperti ini. Nah, nanti masjid besar ini di puncaknya daerah KSBS di sebelah sana ya. Nah, ini akan dibangun kelas ya, kelas 4 lantai. Di sini baru mulai dengan fondasi-fondasi saat ini ya, dengan view-nya yang cukup indah di sini. Kemudian ini adalah kita itu selalu mengadakan upgrade ya bagi guru-guru dan semua tenaga pengajar di sini ya. Saat ini kami karena masa Covid ya, maka pembelajaran pun harus disesuaikan. Ada pembelajaran daring di rumah, tetapi harus nyaman ya bagi anak-anak di rumah, tidak stres, tidak capek dan lain-lain ya. Jadi nanti guru-guru itu sedang mempersiapkan sebuah pembelajaran ya. Nah, ini ruang aula ya, di atas itu ruang aula di gedung hijau tadi. Ini guru-guru sedang mengikuti ya pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran. Nah, ini adalah lab IPA. Di sini juga kita sudah punya mikroskop ya, sudah punya, dan peralatan fisika ataupun kimia lainnya. Ini sudah alhamdulillah lumayan sudah ada, walaupun memang belum lengkap dan belum banyak. Insya Allah segera kita lengkapi ya. Selain kita punya peralatan lab, kita juga punya teropong bintang nih. Alhamdulillah ya, SMP itu sudah bisa melakukan peneropongan bintang yang walaupun masih sifatnya sederhana ya, udah lumayan keren lah daripada harus pergi ke Lembang jauh-jauh. Nah, ini ciri khas ya dari Quranic Science, yang mempelajari sains. Memang kita harus bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit ya, karena di Al-Qur'an banyak sekali berita tentang bagaimana keadaan luar angkasa ya, luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, sehingga kita itu diberikan sebuah alat untuk melihatnya ya, untuk seperti itu. Nah, ini untuk ekskulnya itu ada panahan ya, ada futsal, ada basket, voli dan lain-lain. Itu ada ya. Untuk lapangan bola juga di sini ada 2 ya. Jadi yang suka main bola itu siap-siap main bola di lapangan terbuka ya, lapangan besar. Nah, ini ada lab komputernya juga, ada beberapa ya lab komputernya. Insya Allah cukup. Kemudian nah ini kita juga selain lab IPA tadi yang di ruangan, kita juga mempunyai lab alam ya yang sangat luas, yaitu sawah, ada kebun ya.
Jadi untuk pelajaran biologi gitu terutama itu alam kita sangat mendukung ya untuk membuktikan ataupun melihat ya, meneliti apa-apa yang ada di buku tersebut, kita buktikan dengan ke alam langsung ya. Itu enak sekali. Jadi bisa sambil main becek-becekan ya di sawah ya. Ini murid-murid SMPK SBS dulu berkunjung ke ITB ya, karena kita ingin mengenalkan murid-murid dari KSBS ini untuk mengenal perguruan tinggi yang hebat gitu ya, agar menjadi motivasi nanti. Ya, ini salah satunya kita pernah ke ITB. Nah, ini sedang mendengarkan tausiah ya anak-anak Ikhwan. Kemudian ini juga masih siswa-siswi SMPK SBS. Nah, ini untuk foto-foto ketika robotik ya, waktu itu belajar mengenai merangkai robot-robot yang sederhana. Bahkan kita juga sudah pernah mengikuti lomba robot waktu itu di Solo ya. Nah, kemudian ini riset sosial, ini yang tadi diceritakan itu tempat-tempatnya seperti ini. Pernah kita ke Kuningan, ke Kampung Naga gitu ya. Di sana kan ada budaya-budaya yang ini ya, yang perlu kita gali ya, keadaannya di sana seperti apa gitu ya. Tadi dilihat dari segi agama, ada yang segi arsiteknya melihat, ada segi ekonominya, mungkin turismenya ya, karena di situ suka dikunjungi oleh turis-turis dari dalam dan luar negeri ya. Kita di sana seperti apa sih gitu ya, pelayanannya dan lain-lain ya, sampai ke khas makanannya dan lain-lain. Nah, setelah dari sana disuruh bikin laporan dan presentasi ya, seperti diceritakan tadi. Nah, riset alam yang seperti biasa dilakukan itu adalah yang paling lengkap itu adalah di Pangandaran ya. Di Pangandaran ini ada lautnya, ada juga hutannya seperti ini. Jadi di hutannya pun ada cagar alam gitu ya. Jadi di situ ada lutung, mungkin ada kura-kura, ada monyet, ada kelelawar, dan banyak sekali binatang-binatang yang lainnya yang bisa menjadi pusat perhatian kita ya, yang bisa kita teliti di sana. Bagaimana karakternya, bagaimana kelangsungan hidupnya, bagaimana makanannya ya, bagaimana mungkin untuk melestarikannya ya. Ini semua bisa menjadi objek penelitian ya. Jadi kita sejak dini sudah melakukan penelitian ya. Budaya penelitian ini adalah harus ditumbuhkan sejak dini, sehingga nanti ketika sudah SMA, sudah kuliah, bahkan ketika kerja, maka budaya penelitian dan penulisan penelitian itu sudah menjadi sebuah kemampuan dasar yang kita miliki ya, dan tidak aneh lagi, tidak pusing lagi nanti ketika akan riset di perguruan tinggi, akan membuat karya ilmiah ya. Ini asik sekali di sana, kita bisa menginap sampai 1-3 malam ya untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini. Nah, kemudian ada prestasi-prestasi ya yang sudah kita raih. Jadi anak-anak ini karena sudah biasa penelitian, kemudian kita biasanya mengikuti lomba-lomba ya di bidang penelitian. Boleh juga di lomba ini bukan hanya di penelitian, tapi di olimpiade matematik, dan yang lain-lain juga kita ikuti ya, fisika, kimia dan lain-lain ya. Cuman kita juga ada yang plusnya, yaitu yang belum biasa SMP lakukan itu adalah lomba penelitian gitu ya. Ini belum banyak orang yang tertarik ke lomba ini gitu ya. Nah, ini pertama waktu itu tingkat nasional yang diadakan di Institut Teknologi Bandung di ITB. Dari sini mengirimkan 3 akhwat gitu ya untuk presentasi mengenai kefir ya, minuman kefir. Nah, ini di sana
mendapat predikat kedua ya, mendapatkan juara kedua secara nasional ya, tingkat nasional udah kedua di ITB. Mereka presentasi di hadapan profesor, doktor di ITB ya, keren ya. Mereka sudah kecil-kecil SMP waktu itu kelas 2, mereka sudah bisa presentasi di hadapan para profesor dengan lancar ya, dan dapat juara pula. Nah, kemudian tim ini juga mengikuti lomba tingkat internasional waktu itu. Nah, mereka di sana ya walaupun belum mendapat yang terbaik, tapi mereka sudah dapat bronze medal. Ya insya Allah suatu saat kalian nanti akan ikut juga. Semoga bisa mendapat gold ya, hebat ya. Insya Allah ya, Bismillah. Karena ini ladang dakwah juga ya, bahwa anak pesantren bisa ikut lomba karya ilmiah tingkat internasional. Nah, ini juga waktu ada ya juga yang matematik, juara matematik itu dapat perunggu ya, itu di Malang gitu ya. Yang waktu ya juara internasional ini kebetulan tempatnya di Bali waktu itu ya, pesertanya dari banyak negara ya, puluhan negara di dunia. Nah, untuk capaian tahfiz ini seperti diceritakan oleh Ibu tadi bahwa sudah ada yang 30 juz. Ini contohnya, ini Kak Ismi ya. Kak Ismi ini tidak ada modal hafalan ketika SD. Ketika di sini dia bisa setoran ya, bahkan sudah mengulang. Ini udah 30 juz ya. Kalau ada Kak Aiman itu juga masih kelas 2 loh. Kak Aiman sama Kak Salma ini baru sekarang naik kelas 9 ya, baru naik kelas 9. Gitu. Jadi kalau Teh Ismi ini udah lulus, kalau yang Kak Salma sama Kak Aiman ini baru naik kelas 9. Juga udah 30 juz, keren kan? Nah, ada beberapa lagi, ada Kak Lula, ada Kak Lulu. Nah, yang lebih hebat lagi nih Kak Lulu. Kak Lulu ini ikut juga tim yang juara internasional tadi ya, yang ikut ke Bali tadi ikut, tapi dia juga 30 juz. Nah, ini bukti bahwa mempelajari ilmu umum secara mendalam itu tidak menyurutkan ya semangat untuk menghafal Al-Qur'an 30 juz juga, keren. Nah, ini mahasantri ya yang di KMI yang itu namanya akan membantu Ananda semua untuk belajar bahasa Arab dan tahfiz nantinya, banyak sekali ya. Nanti musyrif-musyrifahnya juga pembimbing di kamar nanti itu dari kakak-kakak ini. Nah, ini untuk program leadership nih ya. Ini keren banget nih untuk program leadership. Ini ada program santri mengajar. Ini santri masih kelas 7 itu udah bisa mengajar nih di SD. Nah, ini salah contohnya ini. Jadi santri itu diajak ke SD ya, untuk mengajar apa aja yang bisa. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang sains, ada yang matematika. Kalau misalkan orang-orang yang Tasik, Ciamis gitu, Banjar ya, bisa mengajak timnya nanti ke SD kita di sana gitu ya, di kampung sana ya. Nanti jadi diajak kakak-kakak sama teman-teman yang lain diajak ke sana rombongan untuk mengadakan mengajar di sana ya, nanti sambil reunian dengan adik-adik kelas di sana, ibu guru di sana ya, bapak guru ya, itu boleh mengajukan. Nah, ini ada demo science ya, demo science dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang menarik bagi anak-anak kecil gitu ya. Nah, ini mengajar jari aljabar ya, nanti adik-adik diajarkan dulu bagaimana menghitung, menjumlahkan, mengalikan dengan hanya menggunakan 10 jari ini. Nah, kemudian setelah lancar nanti akan mengajar di SD-SD. Nah, ini sama tuh, ada api ya, bermain api. Itu api itu dari zat kimia yang tidak ada api bisa jadi api. Itu menarik sekali gitu ya. Itu bukan bom ya, itu ilmiah, bukan sihir ya, bukan sihir, itu adalah science ya, this is science. Kemudian ada di sini ada juga penelitian, entrepreneurship, ada lab pertanian, perikanan, organik dan lain-lain ya. Ini adalah lab pertanian kita alam, ada juga saung-saungnya yaitu kita sebut dengan greenhouse. Nah, ini untuk pertanian. Nanti adik-adik bisa ikut ya bertani, bagi yang suka bertani bisa ikut sama ustadz-ustadz di sini.
Kemudian juga ada untuk yang suka perikanan, penelitian perikanan bisa di sini ada bioflok gitu ya. Ada teknologinya di sini, ada ilmunya sehingga nanti bisa dipakai untuk penelitian juga. Jadi banyak objek-objek penelitian yang kita adakan di sini gitu. Ada lab-lab alam ya. Lab itu bukan hanya sebuah kotak ruangan seperti itu, tapi alam ini juga merupakan lab ya. Bisa padi juga ini merupakan lab sains kita ya. Selain ikan-ikan yang di sini tadi. Nah, di sini juga kita nanti akan belajar membuat pupuk organik ya, ada pupuk cair, ada pupuk padat. Itu bahannya itu dari rumput-rumput ya, nanti diberi probiotik dan lain-lain. Nah, sehingga bisa dipakai untuk pertanian yang sifatnya tidak pakai kimia ya. Ini benar-benar menyehatkan ya sayurannya ya, tanpa obat kimia. Cukup dari pupuk organik. Nah, ini juga ya ada pisang, ada timun dan lain-lain. Nah, di sini ada juga program Trend Clean tadi ya, Trend Clean yang sudah dibahas. Nah, jadi kamar mandi, toilet semuanya itu berasal dari sini, yang biasanya ini adalah merupakan sumber-sumber kotor gitu ya, yang biasanya banyak bakteri di sini. Nah, di sini di Al-Kausar program ini adalah membasmi semua kekumuhan ya. Jadi misalkan kotoran-kotoran dan lain, bau, warna yang tidak sedap itu semua harus tidak ada di sini ya. Nanti anak-anak di sini semuanya diikutkan ya dalam program kebersihan ini. Ini kamar-kamar juga harus bersih seperti ini, tuh harus rapi. Nah, di sini santri semua dilibatkan dalam kebersihan ini untuk pembelajaran, untuk pembentukan karakter ya. Jadi karakter bersih, semangat mau membersihkan itu harus tumbuh di santri-santri KSBS ini. Nah, ada bank sampah ya, sampah-sampah di sini itu tidak akan berserakan di mana-mana, tapi ketika ada sampah maka santri itu akan berebut ya. Kenapa berebut? Karena dia harus mengisi itu botol-botol minuman mineral ya, air mineral itu harus diisi dengan plastik sampai penuh, sampai padat. Kemudian nanti setelah padat ditutup dan bisa digunakan untuk menjadi kursi, untuk menjadi meja dan lain-lain. Asik kan ya? Jadi sampah plastik itu tidak berserakan di mana-mana, tapi akan digunakan, dimanfaatkan. Nah, ini materi terakhir ini untuk pembentukan karakter ini anak-anak juga dilibatkan dalam program sosial ya. Jadi untuk program santunan jompo ini melibatkan santri-santri ya, sehingga mereka nanti punya kepedulian sosial yang tinggi, punya empati ya kepada masyarakat. Nah, semoga karena nanti ketika kita menjadi pemimpin maka kita harus punya rasa empati yang tinggi terhadap masyarakat kecil ya. Mungkin itu saja sekilas tentang Yayasan Al-Kausar 561 ya. Kita berdoa semoga Allah segera mengumpulkan kita di pesantren tercinta ini. Semoga wabah Covid ini segera berlalu dan kita mulai belajar bersama di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi itu beliau adalah seorang yang pertama membangun sebuah hutan, kemudian dibangun pondok, dibangun masjid, dibangun sekolah ya, sampailah jadi sampai sekarang bangunan-bangunan sekolah yang sangat luar biasa. Jadi beliau adalah Hajah Tati Susilawati Dra MT ya. Dulu mungkin beliau itu kuliah di ITB, lulusan ITB alumni, dan kemudian mengajar sebagai dosen di Pawaban. Tapi sekarang udah tidak lagi, jadi sekarang fokus mengurus yayasan di sini gitu, yayasan yang dibangunnya. Nah jadi itulah teman-teman. Jadi kita udah tahu sekarang bahwa pendiri sekolah favorit ini di pedesaan ini adalah seorang perempuan ya, yang mana beliau adalah alumni ITB,
dan tinggal di Bandung. KTP-nya KTP Bandung ya, asli orang Bandung, tapi emang asli orang Tasikmalaya, orang Cineam, orang Raja Datu. Cuma beliau kuliah di Bandung, kerja di Bandung, jadi tinggal di Bandung, beli rumah di Bandung, kemudian jadilah orang Bandung KTP-nya. Tapi sekarang dikarenakan beliau fokus mengurus yayasan di Cineam, jadi sekarang berada di Cineam, seperti itu. Oke, jika kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar aja di kolom komentar ya, seperti itu. Dan ini juga yayasan itu ada ada SMP-nya, SMA, Mahad KMI ya, kuliahan, kemudian ada bidang peternakan, pertanian, perkebunan ya, dan sebagainya, seperti itu. Satu lagi yang kemarin itu belum sempat direview, kita belum sempat lihat-lihat, greenhouse gitu ya, greenhouse. Nah itu kemarin itu ditanami buah melon. Jadi alhamdulillah hasilnya manis, buah melonnya manis, dan dijual belikan ke supermarket seperti itu. Jadi khusus untuk supermarket. Dan tentunya santri-santri di sini juga mencobanya gitu, dan rasanya juga memang bagus ya. Karena mungkin dirawatnya di greenhouse, jadi terawat dari kualitasnya seperti itu. Nah gitu ya, jika teman-teman atau saudara-saudara yang misalkan mempunyai anak-anak yang misalkan mau masuk SMA atau SMP, boleh langsung hubungi ke sini aja, datang ke Cineam ya, ke Raja Datu. Jadi untuk biaya masuk SMP itu lumayan berapa ya? Kalau gak salah nanti dia diperlihatkan brosurnya. Nanti kita review di video selanjutnya untuk pendaftaran siswa baru seperti itu ya. Dan alhamdulillah siswa-siswanya juga di sini kan sebagaimana di video yang pertama. Jadi banyak peminatnya gitu kan, terutama dari orang-orang yang jauh dari wilayah pesantren ini kan, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Nanti mungkin kita mau bahas video yang lainnya, atau boleh request mau membahas video apa ya, karena channel ini mungkin bisa dianggap channel bebas ya gitu. Maksudnya campur lah, ada tutorial, ada review, ada apa gitu. Jadi yang penting ya bermanfaat lah gitu buat pembaca atau penonton itu ya. Oke, selamat malam ya, karena ini juga malam, ini tag-nya malam, jadi selamat malam untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Helmi Herliana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, saya Ibni, santri SMA Kies Bias Al-Kausar 561 Tasikmalaya, medali perak di KSN 2020 bidang kimia. Saya mengajak semua untuk turut serta berwakaf Rp25.000 dalam pembangunan pondok pesantren Tahfiz Al-Kausar 561. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini lumayan besar, sekitar 2,5 miliar. Namun, jika ada 100.000 orang aja yang berwakaf sebesar Rp25.000, maka keperluan bangunan tersebut akan tercukupi. Insya Allah, Al-Kausar 561 ini amanah. Bangunan ini benar-benar diperlukan untuk mendidikan generasi penerus masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sahabat-sahabat semua dan menggantinya dengan yang lebih baik dan surga kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next, I'm just doing my best
I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta karunia-Nya. Salawat berserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada generasi penerusnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kami diberikan titipan dari para donatur Yayasan Al-Kautsar 561 yang dimana telah mempercayakan kepada kami divisi sosial Yayasan Al-Kautsar 561 yang akan hari ini diberikan.
Divisi Sosial Yayasan Al-Kausar 561 telah selesai mendistribusikan amanah yang telah diberikan donatur kepada kami, yang insya Allah sudah rutin setiap bulannya kami mendistribusikan sembako dan uang untuk kebutuhan sehari-hari yatim dan jompo yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Kausar 561. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh donatur dan pihak-pihak yang selalu memberikan doa sehingga kami bisa laksanakan amanah ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, baik itu kepada donatur yang utamanya yang selalu memberikan dukungan dan kepada semuanya. Dan mudah-mudahan di masa pandemi ini dijauhkan ya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan kita bisa tetap beribadah kepada Allah dengan giat dan khusyuk. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, tetap mencari keberkahan, mencari rezeki dan memberikan kebaikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.